Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Suleha. Nomor induk mahasiswa 2240401092, lokal A1 Manajemen Fakultas Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Aktivitas Ekonomi Wilayah Pesisir Kota Tarakan. Tarakan City is one of the largest areas and cities in North Kalimantan Province, which is directly adjacent to the state of Malaysia and has the potential for the development and economy of coastal areas. Coastal communities are defined as groups of people living in coastal areas whose sources of economic life depend directly on the utilization of marine and coastal resources. So, in addition to the tourism sector, fishermen who live on the coast generally have their main job looking for fish and seaweed. Cultivators to run business ranging from a small and medium scale. Lalu, apa saja sih aktivitas perekonomian di wilayah pesisir Kota Tarakan? Di sini saya melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian di berbagai tempat, yaitu Kampung Nelayan, Pantai Amal, dan Tanjung Pasir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 bentuk aktivitas ekonomi masyarakat pesisir yang dilakukan di lokasi tersebut, yaitu sebagai nelayan, pedagang atau pengusaha, dan penyedia jasa wisata bahari. Wilayah pesisir Indonesia memiliki arti yang sangat strategis, salah satunya di Kota Tarakan. Kota Tarakan adalah salah satu daerah dan merupakan kota terbesar di Provinsi Kalimantan Utara yang menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor utama. Kelurahan Pantai Amal secara geografis terletak pada wilayah pengembangan pantai timur Tarakan. Pantai Amal berada sekitar 11 km dari pusat Kota Tarakan. Untuk mencapainya, pelancong bisa menumpang angkutan umum seperti bus maupun taksi. Perjalanan dari Kota Tarakan ke Pantai Amal hanya ditempuh dalam waktu kurang lebih 30 menit. Wilayah pesisir ini salah satunya adalah sektor pariwisata, terutama wisata bahari, dengan membangun tempat jasa seperti usaha warung makanan, penyewaan gazebo, penyewaan bank renang, dan yang mana menu dari warung tersebut sangat beragam dan bahkan merupakan hasil tangkapan laut, diantaranya ada ikan, udang, kepiting, dan lain-lain. Tidak hanya berfokus pada kuliner, di Pantai Amal ini tersedia banyak spot foto dan pemandangan yang menarik, sehingga dapat membuat kegiatan perekonomiannya terutama wisata bahari ini dapat berkembang dengan baik. Tanjung Pasir merupakan daerah pesisir yang terletak di Kelurahan Memburungan dan terletak di paling ujung Tarakan Timur, di mana sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani rumput laut maupun nelayan. Untuk petani rumput laut itu sendiri memiliki proses yang sangat panjang sebelum dipasarkan. Rumput laut yang sudah dikumpulkan akan dilakukan proses penjemuran, lalu dibawa ke para pengepul. Alur dari petani ke pengepul ini memang sudah terstruktur. Dari pengepul itulah nantinya yang akan melanjutkan proses pemasaran. Salah satunya membawa rumput laut tersebut ke pabrik-pabrik, bahkan diekspor ke luar daerah. Salah satunya yaitu Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun penentuan harga rumput laut untuk saat ini yaitu sebesar 24.500 per kilo. Bahkan pernah terjadi inflasi kurang lebih 2 kali lipatnya, yaitu sebesar 43.000 per kilo. Penelitian selanjutnya yang saya lakukan yaitu di Kampung Nelayan, Pos Mekar Abadi Jaya 303 Juata Laut. Juga berfokus kepada sebagai nelayan, yaitu tangkapan udang, yang juga merupakan salah satu kegiatan perekonomian yang paling dominan di Kampung Nelayan, yaitu hasil tambak udang. Karena untuk pertambakan itu sendiri merupakan pekerjaan yang paling banyak diminati untuk wilayah pesisir ini. Mekar Abadi Jaya merupakan pos pembelian yang sudah terstruktur dengan perusahaan di Tanjung Pasir, yaitu PT Sumber Kalimantan Abadi, tempat pengemasan udang itu sendiri.
Nah, dalam pasang surut airnya yang jadi itu dapat menghasilkan 10 hingga 12 ton per air. Salah satu negara tujuan yang pernah diekspor yaitu ke negara Asia, yaitu Jepang dan Malaysia. Ekspor dilakukan masih dalam bentuk bahan mentah, dan untuk harganya sendiri belum pernah terjadi inflasi untuk saat ini karena harga udang tetap turun sejak pandemi kemarin, bahkan termasuk adanya pengaruh dari kenaikan BBM atau bahan bakar minyak. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian saya yaitu wilayah pesisir sebagai penunjang ekonomi masyarakat terutama di Kota Tarakan, yaitu Kampung Nelayan, Pantai Amal, dan Tanjung Pasir. Berdasarkan penelitian saya ada 3 bentuk perekonomian di wilayah pesisir, yaitu sebagai nelayan, pedagang atau pengusaha, dan penyedia jasa. Mulai dari petambak udang, hasil tangkap ikan, usaha warung, wisata bahari yang saat ini merupakan aktivitas perekonomian yang masih berkembang. Singkatnya, wilayah pesisir ini harus tetap dijaga untuk kelangsungan hidup masyarakat pesisir ke depannya, yang mana bergantung kepada sumber daya pesisir. Namun, masih ada beberapa hal yang menjadi keresahan warga pesisir di Tanjung Pasir dan Kampung Nelayan ini adalah pengolahan rumput laut dan perikanan yang masih minim, sehingga kegiatan perekonomian di wilayah pesisir ini tidak berubah ke skala yang lebih besar. Akibatnya, masih banyak petani atau para nelayan yang masih bergantung sepenuhnya kepada pengepul, pabrik, dan lain-lain. Untuk itu, perlu adanya sosialisasi terkait pengolahan rumput laut maupun hasil tangkapan laut itu sendiri, mulai dari melakukan inovasi wisata bahari dan pengawasan terhadap kestabilan harga, yang mana hal tersebut akan membawa perubahan sosial ekonomi bagi masyarakat pesisir agar lebih maju. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.